Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sidik Hernadi dengan NIM 2111110244136 ingin menjelaskan artikel tentang infrastruktur jaringan wireless. Infrastruktur jaringan wireless nirkabel adalah fondasi yang memungkinkan komunikasi tanpa kabel antara perangkat elektronik di berbagai lokasi infrastruktur. Ini memfasilitasi komunikasi yang cepat, fleksibel, dan Anda tanpa perlu terhubung secara fisik dengan kabel. Dalam era digital yang semakin mobile dan terhubung, infrastruktur jaringan wireless memainkan peran kunci dalam mendukung berbagai aplikasi, mulai dari internet, rumah hingga jaringan perusahaan besar. Artikel ini akan membahas komponen utama, jenis-jenis jaringan wireless, serta manfaat dari infrastruktur jaringan wireless. Apa itu infrastruktur jaringan wireless? Infrastruktur jaringan wireless mengacu pada serangkaian komponen teknologi yang bekerja sama untuk memungkinkan komunikasi nirkabel antar perangkat. Hal ini mencakup perangkat keras seperti antena, router, access point, hingga perangkat lunak yang mengelola dan mengatur jalur komunikasi. Jaringan wireless menggunakan sinyal radio, inframerah atau gelombang mikro untuk mengirimkan data dari titik ke titik lain, menggantikan fungsi kabel fisik yang biasa digunakan pada jaringan kabel atau bisa disebut wired. Pengguna dapat mengakses layanan jaringan dan internet dari lokasi yang berbeda tanpa batasan fisik, meningkatkan mobilitas dan kenyamanan. Komponen utama infrastruktur jaringan wireless. Yang pertama, access point atau biasa disebut AP. Access point adalah perangkat utama yang memungkinkan perangkat pengguna laptop, smartphone, atau tablet untuk terhubung ke jaringan nirkabel. AP berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan perangkat dengan jaringan lokal atau biasa disebut LAN melalui sinyal radio. Yang kedua, router wireless. Router wireless berfungsi sebagai perangkat penghubung yang mengelola lalu lintas data antara jaringan lokal dan internet. Selain itu, router ini sering dilengkapi dengan kemampuan firewall untuk mengamankan jaringan dari ancaman eksternal. Yang ketiga, antena. Antena digunakan untuk memperkuat dan menyebarkan sinyal wireless. Ada berbagai jenis antena seperti antena omnidireksional yang memancarkan sinyal secara merata ke segala arah, atau antena direktual yang memfokuskan sinyal ke satu arah tertentu untuk meningkatkan jangkauan dan kecepatan transmisi. Yang keempat, wireless controller. Perangkat ini digunakan mengelola beberapa akses point sekaligus dalam jaringan besar dan menggunakan wireless controller administrator. Jaringan dapat memantau dan mengontrol pengaturan jaringan nirkabel dari satu titik pusat. Yang kelima, switch. Dalam beberapa kasus, switch masih diperlukan untuk menghubungkan jaringan wireless dengan jaringan kabel di area tertentu, terutama dalam infrastruktur hybrid yang menggabungkan kedua jenis jaringan tersebut. Yang keenam, firewall dan keamanan jaringan. Keamanan menjadi aspek krusial dalam infrastruktur jaringan wireless. Firewall, enkripsi, dan autentikasi menjadi lapisan keamanan yang melindungi data yang dikirim melalui jaringan dari ancaman seperti peretasan dan pencurian data.
Yang berikut adalah jenis-jenis jaringan wireless. Yang pertama, wireless local area network atau biasa disebut WLAN. WLAN WLAN adalah jaringan yang paling umum digunakan di rumah, di sekolah, atau di kantor. Jaringan ini memungkinkan perangkat di area yang terbatas untuk terhubung dan berbagi data melalui akses point. Teknologi Wi-Fi adalah contoh umum dari WLAN yang memungkinkan pengguna untuk mengakses internet atau jaringan lokal tanpa perlu menggunakan kabel. Yang kedua, Wireless Wide Area Network atau biasa disebut WWAN. WWAN mencakup area yang lebih luas daripada WLAN. Seringkali menggunakan jaringan seluler seperti 4G dan 5G. WWAN digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berada di lokasi yang berjauhan, seperti kota yang berbeda atau wilayah geografis yang luas. Yang ketiga, Wireless Personal Area Network atau biasa disebut WPAN. WPAN digunakan untuk konektivitas jarak pendek antara perangkat pribadi seperti koneksi Bluetooth antara ponsel dan handset. WPAN biasanya mencakup jarak beberapa meter saja dan sering digunakan untuk menghubungkan perangkat periferal dengan komputer dan perangkat mobile. Yang keempat, Wireless Metropolitan Area Network atau biasa disebut WMAN. WMAN mencakup area yang lebih luas dari WLAN tetapi lebih kecil dari WWAN seperti kota atau kampus besar. Contoh umum WMAN adalah jaringan WiMAX yang digunakan untuk menyediakan akses internet wireless di kota-kota tertentu. Manfaat infrastruktur jaringan wireless. Yang pertama atau yang satu, mobilitas dan fleksibilitas. Salah satu manfaat terbesar dari jaringan nirkabel adalah mobilitas. Pengguna dapat terhubung ke jaringan di mana saja tanpa dibatasi oleh kabel, memberikan fleksibilitas untuk bekerja dari berbagai lokasi, baik di kantor, rumah, atau tempat umum. Yang kedua, pengurangan biaya infrastruktur. Infrastruktur jaringan wireless mengurangi kebutuhan akan kabel dan infrastruktur fisik lainnya. Ini tidak hanya mengurangi biaya instalasi dan pemeliharaan, tetapi juga mempermudah pengembangan jaringan karena tidak perlu menarik kabel ke setiap perangkat atau lokasi. Yang ketiga, instalasi yang cepat dan mudah. Pemasangan jaringan nirkabel relatif lebih cepat dibandingkan dengan jaringan kabel, terutama di lokasi yang sulit dijangkau atau yang memerlukan fleksibilitas lebih. Jaringan wireless dapat diperluas atau diubah dengan mudah hanya dengan menambah akses point atau router tambahan. Yang keempat, skalabilitas. Infrastruktur jaringan nirkabel dapat dengan mudah diskalakan untuk menampung lebih banyak perangkat seiring dengan pertumbuhan bisnis atau peningkatan pengguna. Ini memungkinkan organisasi untuk menambah lebih banyak perangkat tanpa perlu melakukan perubahan besar pada infrastruktur. Yang kelima, peningkatan produktivitas.
Dengan adanya konektivitas kabel yang andal, produktivitas karyawan atau pengguna dapat meningkatkan karena mereka dapat bekerja dari mana saja atau kapan saja. Ini memungkinkan kolaborasi yang lebih baik di antara tim yang berada di lokasi yang berbeda. Tantangan infrastruktur jaringan wireless. Meskipun memiliki banyak manfaat, infrastruktur jaringan wireless juga menghadapi beberapa tantangan antara lain. Keamanan yang pertama, karena sinyal wireless mudah diakses oleh siapa saja yang berada dalam jangkauannya. Keamanan menjadi isu yang sangat penting. Tanpa pengamanan yang tepat, jaringan wireless rentan terhadap serangan cyber. Yang kedua, interferensi sinyal. Sinyal nirkabel dapat terganggu oleh berbagai faktor seperti bangunan, cuaca, atau perangkat elektronik lain yang menggunakan frekuensi serupa. Yang ketiga, kecepatan dan bandwidth. Meskipun teknologi wireless terus berkembang, jaringan kabel seringkali masih memberikan kecepatan yang lebih tinggi dan bandwidth yang lebih stabil. Berikut kesimpulan dari infrastruktur jaringan wireless. Infrastruktur jaringan wireless adalah tulang punggung dari banyak aplikasi dan layanan modern yang mendukung mobilitas, fleksibilitas, dan koneksivitas. Dengan komponen-komponen seperti akses point, router, dan antena, dan infrastruktur ini kemungkinan perangkat berkomunikasi tanpa kabel menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi individu dan organisasi. Meskipun ada tantangan dalam keamanan dan interferensi sinyal, kemajuan teknologi terus membuat jaringan wireless lebih cepat, lebih aman, dan lebih andal. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.